Itu Pak Margo, kata kuncinya yang harusnya dilakukan sekarang adalah broker-broker itu adalah belajar. Kebanyakan orang beli karena individunya. Tapi teman-teman broker, Anda harus waspada. Yang kena duluan pasti properti. Nanti kalau sudah pulih, yang bangkit belakangan properti. Jadi kenanya duluan, bangkitnya belakangan. Nah, ini Pak Andi, satu pertanyaan lagi nih. Karena kalau ngomong sama Pak Andi, saya tahu nih, ini bisa 3 jam, 4 jam. Bapak tuh senang ngajar. Bapak juga kan diri sebagai bodyguard ya. Itu Bapak juga senang berbagi gitu kan. Cuma nih konten ini, saya pengen tadi tipnya Bapak, terutama buat broker properti ya, sama developer. Saya cuma nanya ke Pak Andi nih. Menurut menurut analisa Bapak nih, ini kan virus corona ini kan tentunya akan berakhir kayak orang lari maraton, ada finishnya kan. Cuma finishnya ini kan prediksi orang nggak tahu apakah sampai akhir Maret, apakah sampai akhir Mei, atau di pertengahan Juni, atau sampai akhir tahun. Tapi kita yakin, sama-sama yakin bahwa virus corona ini, COVID-19 ini akan berakhir dan Indonesia akan kembali normal. Pertanyaan saya nih Pak Andi nih ya, kalau kondisi ini udah berakhir, kembali normal, strategi apa sih yang dilakukan nih oleh para member broker atau prinsipal yang punya kantor lah, atau yang di industri ini, di broker properti atau di industri properti Pak Andi ini? Ya, saya akan menyoroti dalam hal ini tentunya adalah developer. Developer digadang-gadang kemarin bicara dengan beberapa teman yang memang pakar juga di properti. Mereka katakan bahwa ini akan ada banyak yang akan jatuh. Ya, sebetulnya saya bilang jatuh ini bukan karena akibat COVID-19. Jadi kalau ada developer bangkrut itu bukan karena COVID-19. Pertanyaan saya apa tuh Pak? Memang momennya ada COVID-19, dia pakai momennya untuk menyatakan dia bangkrut. Oh. Karena sebetulnya properti ini kan dari tahun 2017, 2018 terparah, dan 2019 juga lumayan parah. Dan mereka kena imbasnya. 2020 dengan adanya pandemi ini, ya supaya nggak terlalu malu-maluin, mereka bilang, ya perusahaan gua hancur nih, bisnis gua, properti gua hancur gara-gara COVID-19. Come on man, COVID-19 itu baru 1 bulan. Di Indonesia itu baru bulan Maret tok. Betul. Masa perusahaan Anda hapus sekali dari Maret udah langsung prak, hancur. Developer itu kan bisnis yang harus padat modal dan padat karya juga, tapi paling penting adalah padat modal namanya bisnis properti. Karena apa? Sekarang tanah belinya harus pakai uang kontan, nggak bisa lagi pinjam sama bank. Setelah tanah beli, baru deh kredit konstruksinya pinjam sama uang bank. Tapi tanah sendiri kan sudah mahal sekarang. Jadi kesulitan baru 1 bulan tiba-tiba membuat mereka hancur. Atau ya sampai 3 bulan akan hancur. Berarti begitu rapuhnya fondasi daripada developer ini kalau sampai rapuh. Artinya bukan karena akibat COVID-19, tapi akibat memang mereka sudah tidak tahan dari 2018, 2019, 2017, 2018, 2019. Saya tahu sih memang 2017 industri properti itu banyak dimasuki dari 2015 sampai 2017 itu developer-developer yang bukan basicnya developer masuk ke developer. Banyak sekali yang masuk ke bisnis ini. Dianggap bisnis ini gampang, menjanjikan, cuma bikin gambar, jualan, beres. Kena peraturan pemerintah, Undang-Undang nomor 20. Peraturan pemerintah, bukan undang-undang. Peraturan dari Departemen Perdagangan nomor 20. Yang mengenai harus ada 20%. Baru boleh PPJB, baru boleh dijual. Infrastruktur tuh, kalau untuk apartemen harus sudah ada pembangunan 20% baru boleh. Baru boleh penjualan. Kemudian diakalin banyak macam apa segala macam. Ya inilah. Dan ya memang sekarang ini kalau mau menyatakan pilot, kondisi sekarang ini paling asik. Jadi nggak disalahin sama orang-orang. Ya, ini ada blessingnya juga nih bagi orang yang mau pilot nih. Waduh, gue pilot nih. Kenapa?
gara-gara COVID-19. Nah, kalau mau pilot nanti jangan sekarang, bulan Agustus, bulan September gitu. Baru bilang akibat COVID. Kalau sekarang ngomong udah dipilotkan atau bulan depan udah pilot atau 2 bulan lagi udah pilot, masa begitu rapuhnya perusahaan Anda 3 bulan udah terus kemudian harus pilot. Iya kan? Nah, artinya mereka sudah mempunyai kesulitan dari sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang yang masih bisa bertahan, halo Pak, sekarang yang masih bisa bertahan itu apa? Apa tuh Pak? Yang masih bisa bertahan itu bagaimana? Strateginya. Apa yang harus mereka lakukan? Strateginya. Ini juga saya melihat beberapa developer malah tidak menggunakan strategi marketing. Sekarang Anda harus tetap menggunakan strategi marketing yang low cost tapi high impact. Low cost, high impact. Gimana tuh Pak Andi tuh? Banyak hal, banyak cara yang harus dilakukan. Jadi ini juga kesimpulan dari saya diskusi Zoom meeting dengan para pakar. Akhirnya disimpulkan bahwa kondisi sekarang ini harus low cost tapi high impact. Nah, perusahaan-perusahaan developer sekarang ini, Anda jangan kemudian merenung, terus kemudian meratapi nasib, tapi Anda harus tetap do something. Jangan sampai ini tenggelam. Itu. Ya, jadi kita harus pada saat nanti properti ini kembali atau pada saat pandemi ini sudah hilang, justru siapa yang siap, yang sudah menyiapkan planning, kondisi sekarang yang sudah menyiapkan planning, dia akan lebih duluan, dia akan lebih cepat untuk naiknya. Itu. Saya punya, sebentar saya coba buka file saya. Boleh, saya Pak. punya, sebentar ya, ada nggak di sini? Itu luar biasa sekali kalimatnya. Sorry, adanya nggak masuk ke sini saya nih sayangnya. Di folder kali Pak, ada di folder. Iya, di folder saya di sini adanya di folder yang itu. Oke. Yang intinya bahwa kita tidak pernah siap dengan resesi. Tapi kita harus bisa membuat rencana untuk tidak resesi. Harus bisa membuat rencana untuk tidak resesi ya. Jadi kondisi sekarang ini kita harus bikin rencana. Bukannya terus kemudian pasrah dengan kondisi seperti ini. Harus bikin sesuatu, bukannya diam ya. Saya lihat bahkan banyak developer, udahlah kita diam aja. Karena ya kan saya kan konsultan ya. Saya konsultan, ya saya juga kena imbasnya. Beberapa developer yang menjadi klien saya juga bilang, Pak, kita stop dulu ya, apa segala macam. Saya bilang jangan stop. Justru di sini kita lebih intens, bukannya terus kemudian dia harus bayar saya. No. Anda mau bayar belakangan juga nggak masalah. Ya, tapi dalam kondisi ini, yuk kita sama-sama. Saya sebagai konsultan, saya harus bantu. Yuk kita bikin planning. Kita sudah siapkan marketing planningnya apa, siapkan sesuatunya. Bahkan dalam kondisi ini tetap melakukan kegiatan-kegiatan marketing, tapi yang tadi yang saya katakan, low cost, high impact. Contoh nih low cost, high impact nih, teman-teman broker ya, Anda kalau main TikTok jago banget ya. Nyampangan begini-begini, apa segala macam. Nah, ayo dong kita bikin TikTok. Ya, terus begini-begini. Ayo dong kita bikin TikTok yang masalah properti. Itu. Jadi misalnya Pak Margo punya kantor nih. Kan sekarang ada yang lagi viral tuh yang jumping-jumping tuh kaki tuh. Iya. Itu gimana bikinnya tuh? Yeah. Nah, itu masuk ke TikTok, Pak. Oh iya. Jadi masih TikTok ya. Terus kemudian Anda jumping-jumpingnya depan kantor kan?
Nah, rame-rame nih. Satu member brokernya jumping-jumping tuk depan kantor. Nanti terus kemudian marketingnya datang. Nanti itu kan semua kan cuma pura-pura aja. Nggak live di tempat. Tinggal Anda syutingin aja, terus kemudian ambil satu-satu, main di situ, terus kumpul sekarang depan kantor. Semua bisa jumping-jumpingan semua. Ya, padahal orang ngelihatnya bukan jumping-jumpingan juga. Tapi ngelihat merek kantor kita kan. Branding ya Pak ya? Atau produk. Branding. Ya itu kan jadi viral kan. Dibikin lucu. Itu. Atau rame-rame satu-satu daripada tototet, langsung aja begini, saya dari Century, saya dari Century 21, bla bla bla, apa segala macam. Ya terus mau beli, mau jual, mau apa, sama kami rame-rame bikin TikTok atau bikin viral-viral yang itu low cost tapi diharapkan bisa viral kan. Nah, begitu juga dengan developer juga banyak bisa lakukan macam-macam. Jadi banyak hal yang harus bisa dilakukan dengan para developer ini, para broker ini, apa segala macam. Ya, kondisi sekarang bukannya berdiam diri, developer bukannya malah mundur sekian langkah. Berdiri di tempat, maju step by step dengan membuat planning. Orang bilang riset dari nol. Nolnya itu bukan nol ke belakang. Namanya di riset nol itu adalah nol dalam kondisi sekarang. Inilah yang kita anggap nol. Itu. Jangan nolnya ke belakang. Kalau nol ke belakang namanya minus. Kayak pocok-pocok Pak. Mundur 2 langkah, maju 1 langkah ya. Nah, itu dia. Jadi memang kita banyak kemarin diskusi kita setuju semua bahwa yuk ini seperti merestart dari nol, kembali back to the nol ya, back to the zero, nol. Tapi nol ini bukan nol ini yang artinya seperti awal kita bisnis di awal pertama ngebangun bisnis kita, no. Nol itu adalah nol sekarang. Artinya apa? Ini banyak yang salah mengerti. Artinya nol ini adalah saat inilah kita mulai memikirkan lagi langkah-langkah apa saat pertama seperti pertama dulu kita buat bisnis. Dulu waktu kita mau buat bisnis, waktu kita mau membentuk kantor broker, mimpi kita ada kan? Betul. Sebelum kita buka kantor, waduh ini sewanya berapa ya? Gue mau nyewa dulu atau mau beli, sewa aja dulu. Interiornya berapa ya? Sebulannya berapa ya? Dia punya operation cost-nya dan sebagainya. Ntar marketingnya harus dikasih apa ya supaya nempel ke kita, supaya oke ke kita, bla bla bla. Anda kan bikin bisnis plan kan? Nah, sama dengan kondisi sekarang, yang namanya merestart nol lagi itu adalah dari sekarang kondisinya. Bukan kemudian buka bisnis baru, bukan yang kemudian pindah lagi bisnis yang lain, tapi merestart nol dari sekarang. Apa ya? Sama. Anda yang jadi marketing agent juga sama. Wah, gue gabung nih dengan Century 21-nya Pak Margo. Gue akan apa ya? Mulai kan berpikir dong. Namanya orang manusia pasti kalau mau melangkah pasti berpikir apa yang akan ke depan. Paling tidak besok dia mau ngapain. Betul. Nah, Anda semua marketing yang broker-broker itu ya jangan kemudian Anda, ini saatnya merestart dari nol. Udahlah, saya pindah lagi profesi dengan bisnis yang berbeda. Bukan. Restart dari sekarang mau dirubah. Kita seperti kita waktu awal kita di bisnis ini mau ngapain gitu loh. Mungkin gambarannya dia udah punya plan, mungkin dibikin lagi plan B atau plan C ya Pak, dengan situasi seperti ini gitu kali Pak Andi ya. Iya, namanya merestart itu berarti kan dia harus menyiapkan beberapa plan. Kita waktu membuat kantor, Pak Margo waktu membuat kantor kan pasti mikir kan kalau ini nggak bisa jalan, masih pakai jalan ini. Betul. Ini nggak jalan, pakai cara ini gitu kan. Nah, artinya merestart ini adalah kembali Bapak mau bikin bisnis apa. To be honest, saya juga di perusahaan saya, nanti kita 1 jam ke depan
saya ada meeting dengan tim saya, kita mulai memikirkan lagi apa yang harus kita lakukan untuk merestart nolnya ini. Langkah-langkah apa setelah habis ini semua pandemi ini selesai, langkah apa nih, kita mau ngapain lagi nih, bermain di mana lagi, artinya bukan keluar bisnis, tapi apa yang bisa kita perbuat dengan bisnis ini, karena bisnis pasti berubah, Pak. Karena kita sudah mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi, dengan Zoom apa segala macam, ini bisnis kita berubah. Dan Bapak tahu nggak sebetulnya Zoom ini penemunya siapa? Penemunya ini gara-gara apa? Gara-gara dia jauh dengan pacarnya. Dia sendiri di Silicon Valley, pacarnya itu 10 jam naik kendaraan. Di Amerika itu 10 jam itu kan jauh sekali. Jadi supaya kesana dekat diciptakannya Zoom. Nah, ini Zoom ini sendiri sahamnya sudah naik 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019 akhir pada saat dia launching, saat dia IPO. Sekarang kekayaannya kemarin baru masuk di berita 66 triliun dia punya kekayaan kalau di rupiah. Orang Cina ya, si Eric namanya ya. Iya. Iya. So, jadi ini udah berubah, ya, berubah apa segala macam. Ya ada harus belajar ini, mumpung ada di rumah libur segala macam, broker-broker bikin coba create konten deh. Oke, gini lah. Prinsipalnya yang denger semua prinsipal di sini. Anda seminggu sekali Zoom, terus kemudian Anda kasih bantal kayak boneka kayak apa kayak lemper kayak kue kayak nih, bikin konten nih dari ini gitu, belajar gitu. Karena lama-lama kan terlatih gitu. Ya, orang banyak bilang, mohon maaf, saya bukan mau sombong, orang banyak bilang ide saya nyeleneh-nyeleneh dan banyak. Baik ide bikin produk maupun ide pembayaran maupun award untuk reward untuk agent apa segala macam. Ya dulu kan agent juga nggak jalan-jalan, ya saya bikin jalan-jalan. Sampai saya pernah bikin jualan 1 unit berangkat ke Amerika apa segala macam, bikin yang aneh-aneh lah. Iya, salah satunya saya yang ikut nih, yang di modern. Nah itu makanya. Nah, itu termasuk masuk Guinness Book of Record loh, Pak. Agent terbanyak satu kapal sekitar 280 orang ya, jalan-jalan ke mana tuh, Amerika. Ya, Amerika. Amerika dan Kanada. Kita keliling. Dan Bapak tahu di hotel yang di Kanada, yang di Niagara Falls, yang sisi ke Niagara Falls-nya tuh, itu 280 orang, itu semua harus kamarnya menghadap ke Niagara Falls. Iya, hebat. Malamnya ini. Saya minta sama turnya harus begitu. Kalau dia nggak sanggup, saya nggak mau pakai tur dia. Iya, kemarin semua Pak Margo juga di Niagara Falls ya, ngadepnya kan? Iya, ngadep ke itu kan, itu kalau malam tuh bagus tuh lampunya tuh, warna-warna. Ya, air terjun tuh. Air terjunnya bagus. Ya. Jam 4 pagi saya sudah bangun, saya udah siapin kamera untuk foto itu. Tapi memang bisa. Ya, saya nggak. Ya, jadi bikin yang berbeda-beda, apa segala diferensiasi yang tadi saya coba lakukan TikTok, apa menggunakan teknologi apa, cari yang berbeda-beda semuanya. Tapi kita bikin planning dari sekarang. Artinya restart itu bukan back, ya. Restart itu adalah now. Zero-nya itu now. Jadi titik-titiknya itu sekarang kan? Ya. Iya dong. Kalau belakang mah minus kita. Pak Andi, thank you loh, karena waktunya Pak Andi saya udah minta waktu 1 jam nih, hampir 1 jam lebih dikit nih Pak. Bapak ngasih ide, ngasih masukan, banyak hal ya yang mungkin teman-teman yang lihat YouTube ini bisa berbagi lah, boleh bisa kasih komen atau sharing. Semoga mereka di rumah daripada dia nonton drama Korea, nonton main-main game, dengerin lah diskusi saya dengan Pak Andi. Minimal kan membuka wawasan, membuka pikiran, ada ide-ide baru yang tadi Pak Andi lontarkan yang nggak kita pikir ya. Pak Andi kan termasuk salah satu praktisi properti yang udah punya nama di Indonesia tuh, yang ide-idenya tuh ide gila tuh bisa menyangkut nih. Salah satu tadi nih, nggak kepikir juga sama kita nih buat branding, bikin TikTok lah, bikin apa, bikin satu konten lah. Jadi memang out of the box. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Karena tadi juga Pak Andi yakin orang yang berhasil itu orang yang udah mempersiapkan dari sekarang, pas ntar corona
virus ini udah beres, ya kita bisa melesat gitu loh. Jangan sampai kita ketinggalan, gitu ya Pak Andi ya. Pak Andi ada pesan terakhir nih Pak sebelum saya tutup gini nih buat teman-teman, jangan lupa ya ntar juga linknya di like, di share sama di subscribe nih ya. Saya juga kasih ke linknya Pak Andi. Ya, Pak izin saya masuk ke YouTube ya Pak ya. Pak Andi ada pesan terakhir Pak? Ya, saya cuma bagi semua yang mendengar acara ini satu hal, agar pandemi ini selesai di Indonesia kita harus disiplin. Jangan keluar. Stay at home. Tunggu sampai mereda semuanya. Memang gatel. Ya, saya juga gatel. Bapak aja belum keluar. Saya sengaja. Ya, kalau ini, nah ini dia. Sesuatu yang orang yang ya istri saya sama anak saya udah ngoceh sama saya. Saya bilang, ini adalah hasil saya dikurung. Saya pengen tahu nanti kalau udah nggak dikurung, seperti apa, saya foto, Pak. Oh gitu. Sehingga pada saat nanti saya punya kenang-kenangan. Saya punya kenang-kenangan. Ini loh, pada saat di pandemi, pada saat ada virus corona, COVID-19, kita disuruh work from home, ini hasilnya. Iya. Jadi saya udah pikirkan yang seperti itu ya untuk diri saya sendiri, untuk happy saya, untuk yang lucuan saya. Ya saya tantangin deh, yuk dari sekarang masih nggak telat kok untuk piara kumis sama jenggot, tapi pasti panjangan saya lebih dulu sih karena saya sudah 2 minggu ini. Udah duluan ya. Ini minggu ketiga, ya minggu ketiga saya tidak cukur, tidak apa segala macam. Nah. Teman-teman semua yang dengar ini, tolong Anda tetap di rumah. Kalau mau cepat penyakit ini hilang, Anda nggak boleh keluar-keluar. Anda benar-benar di rumah. Kenapa? Kalau di rumah berarti kan tidak terjadi penularan baru. Nah, yang sakit-sakit ini kan sembuh. Ya, nah yang sembuh ini kan sudah bisa normal kembali dan tidak ada penyakit baru lagi. Kalau terus Anda keluar, ketular lagi, kumpul-kumpul lagi, ketemu orang, kumpul-kumpul lagi. Aduh, jangan. Saya adalah termasuk orang yang aktivitas setiap harinya tinggi. Saya berangkat pagi, pulang sampai rumah rata-rata jam 9, jam 10 malam. Bahkan jam 11 malam saya pulang ke rumah. Sekarang dikurung 3 minggu begini. Ini udah minggu ketiga. Betah-betah aja kok. Asal ada kegiatannya. Seperti ini. Kemarin saya pelatihan. Iya. Ada kantor agent ngundang saya untuk pelatihan. Melalui Zoom. Ya udah ayo. Saya ladenin. Pak, kita belum ada bayaran. Saya nggak perlu bayaran. Saya justru untuk seneng-seneng saya, supaya saya nggak bosan di rumah. Saya bilang begitu. Terima kasih. Udah ngundang saya malah mengucapkan terima kasih. Karena saya bisa berbagi dan mengurangi rasa bosan saya di rumah. Itu. Oke, Pak Andi. Ya, stay at home. Dan percayalah, Indonesia pasti menang. Oke, Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. Thank you Pak Andi, terima kasih atas sharingnya. Sehat buat Pak Andi bersama keluarga, sehat juga buat seluruh Sama-sama, Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita udah bisa beraktivitas kembali, karena mungkin ada satu hal, kita juga kangen makanan yang favorit kita di restoran A atau di tempat tertentu, tapi kita nggak bisa ya. Ada sesuatu yang habis ini beres, kita berharap semuanya bisa normal kembali.